Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Dokter Lana yang akan membantu Zaki, Aksa, dan juga Amira untuk memecahkan semua permasalahan tentang Aksa dan juga Amira. Nah, kira-kira bagaimanakah cara Dokter Lana untuk mengecek kebenaran tentang inseminasi yang dilakukan oleh Aksa dan juga Amira? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Dokter Lana terlihat ragu ya kawan-kawan dengan semua hasil yang telah terjadi pada Aksa dan juga Amira. Akhirnya Dokter Lana pun menelpon salah satu temannya yang bekerja di rumah sakit tempat Aksa dan juga Amira melakukan proses inseminasi. Di sana, saat itu temannya memberitahukan bahwa Suster Endah yang memegang administrasi pada saat itu melakukan kesalahan karena barcode untuk pengecekan sperma rusak, sehingga akhirnya Suster Endah pun salah tempel. Namun hal ini membuat Lana justru semakin curiga ya kawan-kawan. Namun Lana tidak enak jika harus menanyakan hal ini kepada Aksa dan juga Amira. Oleh karena hal itu, Lana ingin mencari tahu sendiri tentang kebenaran dari semua ini. Karena menurut Lana, tidak mungkin alat yang super canggih itu bisa tiba-tiba error, apalagi sampai tidak bisa menyeken barcode. Tentunya ada kesalahan di sini. Kesalahannya bukan dari alatnya, melainkan dari pelakunya. Dan tak hanya itu, kita juga akhirnya diperlihatkan secara lengkap tentang apa saja yang terjadi kepada anak Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Karena ternyata Aksa dan juga Amira itu memiliki anak kembar, memang sepasang, laki-laki dan perempuan. Namun keduanya itu sempurna ya kawan-kawan. Dan kedua-duanya ternyata telah diambil oleh Galang pada saat mereka baru saja lahir. Ya, Galang sengaja menukar Sasa dengan anak Amira karena anak itu terlahir cacat, sedangkan anak Amira terlahir sempurna. Anak perempuan Amira ternyata diletakkan di sebuah panti asuhan, yaitu panti asuhan Kasih Bunda. Sementara anak laki-lakinya dibuang di sebuah tempat pembuangan sampah yang pada akhirnya dipungut oleh Dama. Ya, sampai saat ini kita memang masih belum tahu bagaimana kondisi dan juga keberadaan dari anak perempuan Amira, karena bisa saja di panti asuhan Kasih Bunda anak itu sudah diadopsi oleh orang lain. Ini tentunya akan menjadi sebuah misteri ya kawan-kawan, karena kita belum tahu di manakah keberadaan putri kandung Amira saat ini. Namun dengan penyelidikan yang akan dilakukan oleh Dokter Lana, Dokter Lana akan memastikan semuanya bahwa semua proses inseminasi itu sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Hanya saja saat ini ada kejahatan yang sedang menyelimuti proses inseminasi tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, ternyata Galang memang sengaja memanfaatkan Damar untuk menghancurkan rumah tangga Aksa dan juga Amira. Melihat bagaimana Damar yang terlihat sangat perhatian kepada Amira, membuat Galang memanfaatkan orang sebaik Damar. Saat ini Damar memiliki prasangka yang sangat buruk terhadap Aksa ya kawan-kawan, karena Damar berpikir bahwa Aksa adalah penyebab kematian istrinya, dan Aksa juga menutup-nutupi tentang siapa Sasa yang sebenarnya, bahwa Sasa itu adalah anak kandung Damar. Oleh karena hal itu, Galang memang sengaja menggoreng-goreng permasalahan ini. Bahkan di episode sebelumnya saja, ketika Damar membantu Amira untuk memegang Sasa saat akan divaksin, hal itu difoto dan dikirimkan kepada Aksa. Ini tentunya akan menjadi sebuah hal yang sangat besar bagi Aksa, karena Aksa berpikir bahwa Amira telah mengkhianati kepercayaannya. Bukannya mereka telah berjanji bahwa mereka akan merahasiakan semua ini dari Damar, dan mereka akan tetap merawat Sasa, karena biar bagaimanapun Sasa adalah anak kandung Amira dan Amira adalah istri dari Aksa. Hal ini tentunya akan semakin besar jika tidak ada orang yang membantu menyelesaikan permasalahan ini, dan mungkin Zaki dan juga Dr. Lana akan menjadi jawaban yang sangat tepat bagi Aksa dan juga Amira. Karena saat ini mengandalkan Adam sepertinya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Adam sedang sibuk dengan pacarnya sendiri, yaitu Bella ya kawan-kawan. Jadi menurut Mimin, orang yang paling tepat dan akan paling berjasa dalam hidup Aksa dan juga Amira untuk membongkar semua kejahatan Galang adalah Dr. Lana. Ya, Dr. Lana akan mengecek seluruh inseminasi pada hari dan tanggal di mana Aksa dan juga Amira melakukan proses inseminasi di rumah sakit Cinta Family ya kawan-kawan, dimana di sana akan ada banyak kejanggalan yang Dr. Lana temukan, termasuk Suster Endah yang mengatakan melakukan kesalahan, padahal tidak ada kesalahan satupun pada hari itu. Ini membuktikan bahwa ada yang telah mengendalikan Suster Endah, dan satu-satunya orang yang bisa melakukan semua itu adalah Galang. Dan semoga karena hal ini hubungan rumah tangga Aksa dan juga Amira tidak sampai renggang, atau bahkan yang lebih buruknya sampai berpisah ya kawan-kawan. Semoga sebelum semua itu terjadi, Dr. Lana mampu untuk membuktikan semuanya. Apalagi dengan Lian Bagaskara yang sudah mulai siuman, tentunya Amira dan juga Aksa akan mengetahui bahwa mereka memiliki anak kembar. Jadi pencarian tentang anak kembar Aksa dan juga Amira akan menjadi topik utama dalam beberapa episode ke depan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.